Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wala hawla wala quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bertemu kembali para sahabatku yang terhormat. Sahabat, seperti yang kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana di sana sini terjadi penyimpangan, kecurangan, terjadinya kejahatan, bahkan penganiayaan sekalipun. Hal ini sebagai akibat daripada sebagai umat, apalagi sebagai khalifah, kita tidak konsisten atau tidak istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan tidak istiqomah dalam menjauhi segala larangannya. Sahabat, kali ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan balasan Allah terhadap orang-orang mukmin. Karena kalau kita membahas balasan Allah terhadap orang-orang yang zalim, maka sudah jelas sangat menyedihkan. Sahabat, dalam Al-Quranul Karim surat Fussilat ayat 30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan mereka ialah Allah, tsumma istaqamu, dan lalu secara sungguh-sungguh mereka teguh dalam pendirian itu, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengucapkan selamat, alla takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan berduka cita. Demikian kata Allah. Selanjutnya Allah berkata, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kalian dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Demikian sahabat, begitu Allah sangat memberikan apresiasi, memberikan balasan bagi orang-orang yang tumastaqamu, orang-orang yang istiqomah dalam mempertahankan atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah yang dimaksud di sini adalah tetap berdiri teguh dalam menaati Allah
Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, baik dalam akidah, kepercayaan, maupun dalam perkataan dan perbuatan. Dan tentu tidak mau lagi kembali kepada kezaliman atau kemusyrikan. Sahabat, banyak sekali apresiasi Allah sebagaimana firman-Nya dalam ayat 30 ini, surat Fussilat ayat 31, 32 dan seterusnya, yang memberikan gambaran bahwa begitu bergembiranya mereka-mereka yang taat, mereka-mereka yang konsisten, mereka-mereka yang istiqomah, teguh pendiriannya dalam melaksanakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sungguh Allah akan memberikan pertolongan bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mereka kelak akan mendapatkan surga Jannatul Naim. Mereka akan mendapatkan apa-apa yang diingininya. Mereka akan mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya. Di sanalah mereka akan menikmati buah daripada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Fussilat ayat 32 dikatakan bahwa tiada ucapan yang lebih baik daripada ucapan orang yang mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ucapan yang terbaik, kecuali mengajak orang untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sahabat, oleh karena itu, marilah kita senantiasa istiqomah. Marilah kita senantiasa konsisten dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nabi SAW bersabda, yang saya kira ini adalah sesuatu yang terutama bagi mereka yang berusia lanjut, akan menikmati ketaatannya kepada Allah, yaitu sabda Nabi SAW mengatakan bahwa kebahagiaan yang paling berbahagia adalah umur yang panjang dalam ketaatan. Demikian hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Jadi umur yang panjang tetapi di dalam ketaatan, mereka lah sebetulnya sangat menikmati kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian juga hadis Nabi yang mengatakan bahwa tidak ada umatku yang tidak masuk surga. Atau kita balik saja, semua umatku masuk surga, kata Nabi, kecuali mereka yang menolaknya. Lalu kemudian para sahabat datang
berbondong-bondong bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapa gerangan orang yang menolaknya?" Lalu kemudian Rasul menjawab, "Ialah mereka yang tidak menjalankan perintahku dan tidak menjauhi laranganku." Demikian hadis Nabi yang disampaikan kepada umatnya. Sahabat, saya kira inilah beberapa poin penting, beberapa hal penting yang memang semestinya menjadi perhatian kita, agar senantiasa kita selalu terpelihara dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu memelihara percayaan kita, menjaga akidah kita, menjauhkan segala larangannya, menjalankan segala perintahnya. Inilah yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat yang cenderung untuk menjauhi Allah, dan kita didekatkan dengan sifat-sifat yang selalu ingin mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingin taat dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat kita semua menjadi hamba-hamba yang taat, teguh pada pendirian kita, sehingga pada akhirnya kita dengan gagah berani, akulah sebagai seorang muslim, tanpa ragu. Semoga Allah SWT merahmati kita, melindungi kita. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.